Selamat pagi saudaraku, salam sehat selalu ya. Jangan lupa hati harus gembira karena hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab. Pagi hari ini saya ingin membahas tentang topik kebencian dan kekerasan. Saya ulangi sekali lagi, pada pagi hari ini saya ingin membahas topik tentang ajaran kebencian dan kekerasan. Kalau kita bicara tentang budaya dan karakter masyarakat yang ada di bumi Nusantara ini, jauh sebelum para pendatang dari bangsa-bangsa lain datang ke bumi Nusantara ini, bahwa karakter masyarakat yang ada di bumi Nusantara ini memiliki karakter yang luar biasa. Memiliki kesopan santunan, memiliki menghargai orang lain, dan memiliki tidak merasa membenci kepada manusia sesama manusia. Karena dulunya bumi Nusantara ini pertama-tama itu kerajaan-kerajaannya menganut agama Hindu, kemudian ada agama Buddha sebelum datang para pendatang bangsa-bangsa dari Arab maupun dari Yaman. Jadi sekarang ini bila kita lihat, bila kita balik sejarah ya, baru-baru ini ada di Sukabumi ya, gimana masyarakatnya melarang orang untuk berdoa, hanya untuk berdoa. Anak-anak remaja datang ke situ untuk berdoa kepada Tuhannya juga dilarang dan diusir, serta simbol keagamaan, simbol agama Kristen diturunkan. Luar biasa, tapi untung respon polisi tanggap dan menahan pelaku pengerusakan dan pengusiran tersebut. Dan gak lama lagi, baru-baru ini ada juga sekelompok masyarakat yang dimana GBKP, Gereja Batak Karo Protestan, sudah memiliki izin mendirikan gereja, tapi lagi-lagi terjadi di Provinsi Jawa Barat, diminta oleh masyarakat tersebut agar izin gereja itu dicabut. Luar biasa, saya pikir ada sekelompok orang yang memiliki paham pengajaran yang kebencian ya, luar biasa. Padahal orang yang dibencinya itu hanya mendirikan rumah Tuhan, rumah untuk mereka berdoa, bukan mendirikan rumah untuk prostitusi, bukan mendirikan rumah untuk mafia narkoba, bukan untuk mendirikan rumah para koruptor. Makanya saya bingung lihat masyarakat yang ada di Jawa Barat, ya, kenapa kalian sangat membenci orang yang mendirikan rumah Tuhannya? Kenapa kalian tidak mengusir, meneror sekelompok orang yang menjual narkoba? Kenapa kalian tidak mengusir dan meneror sekelompok orang yang melakukan prostitusi? Kenapa kalian tidak mengusir, meneror atau mengusir para pejabat yang koruptor di daerah kalian? Ini menjadi pertanyaan yang besar menurut saya. Bagaimana mungkin di Jawa Barat itu adalah peradaban manusia yang sudah sangat tua. Di Jawa Barat kita jumpai kerajaan-kerajaan yang luar biasa, yang dimana toleransinya terhadap manusia luar biasa. Seharusnya masyarakat di Jawa Barat memiliki patokan kepada budaya aslinya, karakter aslinya. Jangan mau meniru budaya karakter para bangsa-bangsa pendatang. Kalau bangsa-bangsa pendatang seperti bangsa Yaman, sampai sekarang mereka memiliki paham yang menurut saya tidak cocok ditiru oleh manusia di Nusantara ini. Manusia di Nusantara ini sudah ada jauh peradabannya. Kita memiliki karakter tersendiri. Bumi Nusantara ini diberkati oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala. Bumi Nusantara ini diberikan, semuanya ada di sini. Kenapa kita harus meniru budaya mereka? Budaya bangsa-bangsa pendatang yang kebanyakan kalau kita lihat sekarang ini
bangsa-bangsa pendatang itu di negaranya sendiri terlalu sering terjadi pembunuhan, kebencian dan lain sebagainya. Kenapa kita tidak fokus kepada budaya kita sendiri, karakter kita sendiri? Ini tugas berat bagi pemerintah Indonesia. Kita harus menimbulkan jati diri kita dari awal, dari taman kanak-kanak. Saya mau menyampaikan juga terjadi pada masa kolonial Belanda. Terjadi kepada suku kami, suku Tapanuli, ya, di mana pada masa Imam Bonjol ini adalah keturunan bangsa pendatang dari Waluibi, ya, yang sekarang dikatakan oleh pemerintah adalah pahlawan nasional. Tapi kalau kita jujur tentang sejarah daripada Imam Bonjol, yang dimana paham Imam Bonjol ini paham Walabi yang dikutip dari bangsa Arab sana, ya, membuat sesuatu segerombolan orang. Pertama-tama Imam Bonjol itu menghanguskan atau menyerang kaum adat yang ada di Minang. Mereka membunuh para kaum adat pada saat itu, sehingga mereka menguasai Minangkabau dan Sumatera Barat, dan mereka memaksa agar masyarakat Minangkabau wajib mengikuti paham mereka. Dan kemudian Imam Bonjol melebarkan sayap wilayah kekuasaannya. Anda tahu apa yang terjadi kepada bangsa Batak Tapanuli? Ada ribuan suku Batak Tapanuli dibunuh karena tidak mau mengikuti perintahnya, yaitu masuk ke dalam agama Walabi tersebut. Makanya ini sejarah kelam ini sebenarnya harus dibuka oleh pemerintah Indonesia. Ada ribuan suku Tapanuli dibunuh oleh Imam Bonjol hanya gara-gara tidak mau mengikuti ajarannya. Ini kan tidak boleh, ya. Ini tidak boleh terjadi di Indonesia ini. Kenapa? Karena kita memiliki sejarah yang luar biasa Nusantara. Jangan sekali-sekali kita mau didoktrin dan mau mengikuti karakter manusia bangsa-bangsa pendatang tersebut. Tidak boleh. Hampir suku Batak hari itu musnah karena kami suku Batak memiliki budaya sendiri, memiliki agama sendiri pada saat itu. Dan sebagian suku Batak hari itu memilih menjadi agama Kristen. Agama itu sensitif, jangan dipaksa. Karena kalau dipaksa itu artinya kita tidak beragama. Bagaimana mungkin kita mengklaim diri kita beragama? Bagaimana mungkin kita mengklaim diri kita mempercayai kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, tetapi manusia yang tidak mengikuti keinginan kita bunuh, atau manusia yang tidak mengikuti keinginan kita, memeluk agama kita benci, kita usir. Ini agama apa sebenarnya? Ajaran apa? Hanya satu mau saya minta kepada kita semua yang ada di Indonesia ini, ya. Hindari paham kekerasan, hindari paham kebencian. Hindarin apabila ada pemimpin-pemimpin agama, ya, yang menyarankan untuk membenci, menghasut, bahkan membunuh orang yang berbeda dengan dia, itu sebenarnya bukan pemimpin agama. Saya bisa katakan sekali lagi, apabila ada seorang pemimpin agama menghasut umatnya untuk membenci, bahkan untuk membunuh orang-orang yang berbeda dengan dia, itu sebenarnya bukan pemimpin agama. Karena Tuhan itu, Allah itu maha kasih, maha penyayang, maha pengampun, maha pemaaf. Bagaimana mungkin Allah yang pencipta langit dan bumi mengizinkan pengikutnya untuk membunuh atau membenci atau mengusir orang yang berbeda dengannya? Salam cerdas dari saya.
Trinop Sianturi, Ketua Yayasan